Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bogor. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Febriawan dari unit SMP Negeri 13 Kota Bogor. Saya Hermatus Sadia dari unit SMP IT Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor. Saya Finharia, unit SMP IZA 2 Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu Bu Halimah. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya, kita hari ini dipertemukan kembali. Iya. Oke, Bu Halimah, hari ini akan ada coaching supervisi akademik ya. Betul. Ya, sebelum itu ada observasi dulu dan saya sebagai supervisornya nanti akan melihat bagaimana proses coaching antara Bu Halimah dan Pak Febri ya. Bu Halimah sebagai coach dan Pak Febri sebagai coach dia. Iya, betul. Oke. Tapi sebelum kita melaksanakan proses coaching supervisi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana rubrik penilaian yang nanti akan didiskusikan antara coach dan coachingnya. Apakah rubrik penilaian itu sudah sesuai dengan alur Tirta? Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ketika proses coaching berlanjut, kita harus melakukan yaitu dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Sudah siap Bu Halimah? Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itulah Bu kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Baiklah. Yang ketiga, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang nantinya ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya kembangkan kepada coach saya itu saya menginginkan agar coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah. Itu adalah beberapa pertanyaan sebelum praobservasi. Apakah sudah siap Bu Halimah untuk diobservasi? Ya, oke, sudah. baiklah, nanti ya kita akan melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Halimah. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, apa kabarnya Pak Febri hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak ya. Baik nih Pak ya, beberapa hari yang lalu kan kita sudah berencana ya Pak ya untuk melakukan coaching Bapak minta waktu pada saya untuk saya melakukan coaching dengan Bapak ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan ini, apa yang akan kita bicarakan ya Pak dalam coaching kali ini? Jadi ini Bu, saya ingin menyampaikan mungkin keluh kesah saya ya dalam beberapa waktu 1 minggu belakangan ini. Jadi saya mendapatkan curhatan lah dari murid-murid yang saya ajarkan di kelas. Mereka merasa bosan Bu dengan metode pembelajaran yang saya lakukan selama 1 minggu belakangan ini. Seperti itu ya Pak ya. Jadi murid-murid Bapak merasa bosan dengan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Bapak sampaikan ya. Coba Pak tolong diceritakan pembelajaran yang sebelumnya itu yang seperti apa ya Pak ya, sehingga murid-murid itu merasa bosan gitu Pak. Ya. Jadi biasanya gini Bu, kalau saya yang saya lakukan itu selama 1 minggu belakangan ini, karena memang saya sedang banyak kegiatan pelatihan ya Bu ya. Jadi saya menggunakan metode ceramah saja Bu. Terus mungkin saya selipkan games-games kecil, tapi ternyata mereka merasa bosan dengan pembelajaran saya. Padahal saya pikir sudah menyenangkan dengan menyelipkan game-game yang memang mereka sukai. Itu mungkin Bu. Jadi ya saya juga
merasakan itu sih Bu, makanya saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Ya. Jadi kondisinya ya seperti yang sudah Bapak tadi sampaikan ya. Sebetulnya Bapak juga sudah mencoba dengan memberikan siswa games atau permainan ya Pak ya. Nah menurut Bapak idealnya seperti apa sih Pak pembelajaran yang seharusnya terjadi itu yang Bapak harapkan gitu? Sebenarnya yang saya harapkan itu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ya Bu. Jadi anak-anak pun juga merasa senang, tapi terdapat pemahaman-pemahaman yang mereka dapatkan, tidak hanya senang-senang saja, tapi ada makna yang bisa mereka dapatkan dari pembelajaran saya. Itu mungkin yang saya harapkan ke depannya. Baik, jadi pembelajarannya yang ideal itu diharapkan yang bermakna ya Pak ya. Lalu Pak, Bapak nih, saya ingin bertanya, apakah Bapak sudah mencoba untuk melakukan sesuatu? Belum sih Bu, tapi saya memang ada terpikir ingin mengikuti kegiatan workshop ya Bu, atau webinar ya kan. Saya lihat di PMM itu banyak ya Bu ya kegiatan-kegiatan positif terkait dengan variasi metode pembelajaran. Itu sih yang saya pikirkan Bu. Gitu. Jadi Bapak yang diinginkan adalah dengan cara itu ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan, ini mengikuti webinar atau pelatihan yang ada di PMM ya Pak ya. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan kembali, apakah ada metode yang baru Pak yang akan dilakukan gitu Pak? Rencananya ya Bu ya, kebetulan saya terpikirkan metode pembelajaran digital ya Bu. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya sih inginnya menerapkan metode itu. Tapi saya juga masih belajar ya Bu ya, makanya saya rencananya kedepannya ingin mengikuti webinar dulu terkait mengenai pembelajaran digital ini. Gitu ya Pak ya. Jadi dengan belajar webinar, kemudian nanti Bapak akan menerapkan ya Pak ya, nanti bisa didapatkan dari webinar tersebut. Nah menurut Bapak skala ya, kalau dalam perhitungan skala itu untuk pembelajaran yang tadi Bapak sudah sampaikan, keadaannya yang tadi Bapak sampaikan bahwa murid-murid itu merasa bosan gitu kan. Nah Bapak itu skalanya berapa ya Pak dari 1 sampai 10 misalkan gitu? Mungkin kalau penilaian pribadi saya hanya 5 ya Bu ya, karena memang curhatan anak itu kan jujur ya Bu, jadi mungkin saya harus mengatakan jujur juga, menurut saya hanya 5 ya Bu. Kemudian setelah nanti coba dengan metode yang baru ya Pak ya, dengan model terbaru pembelajaran, yang Bapak harapkan misalkan skalanya bisa naik sampai berapa gitu Pak dari yang 5 tadi? Saya berharap sih Bu ya, karena memang saya ingin menyesuaikan dengan perkembangan zaman mereka dengan digitalisasi ini. Saya sih berharap sampai 9 ya Bu skalanya, ya agar mendapatkan atau mewujudkan pembelajaran yang lebih aktif dan juga menyenangkan khususnya. Baik-baik, jadi dari skala 5 diharapkan bisa naik ke level 9 ya Pak ya, semoga itu bisa terlaksana ya Pak ya. Kemudian untuk yang tadi sudah Bapak sampaikan dengan menggunakan digitalisasi itu, kapan ya Pak ya kira-kira rencana itu akan dilaksanakan? Rencananya minggu depan ya Bu ya, karena kan kebetulan webinar itu kan besok dilaksanakan, jadi biasanya setelah webinar itu saya ingin langsung mengimplementasikan atau menerapkan agar tidak lupa Bu ya. Karena biasanya kalau ditunda-tunda akan semakin banyak yang lupa. Jadi rencana minggu depan Bu. Ya, baik, untuk rencananya berarti minggu depan ya Pak ya. Untuk tepatnya Pak hari apa ya Pak? Kebetulan hari Jumat tuh ada jadwal di kelas 9A. Ya, saya insya Allah nanti di hari Jumat. Baik, untuk yang rencana tadi Bapak sampaikan, kira-kira apakah jamnya Pak ya? Jamnya itu jam berapa ya Pak tepatnya? Ada kebetulan di 9A itu ada di jam 7.40 ya Bu, sampai pukul 9.00. Jadi ada 2 jam pembelajaran di hari Jumat di 9A. Baik, apakah ada pihak yang dilibatkan Pak dalam nanti perencanaan untuk minggu depan pembelajaran? Rencananya saya ingin melibatkan anak-anak OSIS ya Bu ya, karena kan biasanya anak-anak OSIS ini aktif Bu ya dalam berdigitalisasi. Mungkin saya ingin membuat sedikit video pembelajaran agar bisa menjadi pengingat dan juga evaluasi untuk diri saya seperti apa pembelajaran digital yang saya akan lakukan nanti. Itu mungkin. Jadi akan melibatkan anak-anak OSIS ya Pak ya. Oke, semoga nanti pelaksanaan ya rencana untuk minggu depan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah tidak terasa ya Pak ya, proses coaching kita kali ini sudah selesai. Nah, saya ingin bertanya apakah permasalahan ini bisa diselesaikan Pak dengan tadi Bapak menyampaikan solusi? Alhamdulillah Bu, sudah tercerahkan ya Bu ya. Jadi saya punya inspirasi untuk
rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di minggu depan nanti. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Ya. Alhamdulillah ya Bu Halimah tadi sudah melakukan coaching supervisi akademik. Baiklah, untuk di akhir observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait proses coaching yang tadi Ibu laksanakan? Ya, baik Ibu, terkait dengan proses coaching yang tadi sudah saya laksanakan. Nah, di sini saya sudah menerapkan alur Tirta ya Bu ya, di mana saya sudah menanyakan ya, menyampaikan tujuan, kemudian menanyakan juga tujuan dari coaching tersebut. Kemudian juga saya sudah melakukan alur dengan identifikasi, yaitu menggali informasi, kemudian juga menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Dan saya juga sudah menjalankan alur yang rencana aksi, bagaimana rencana dari coaching untuk tahap selanjutnya. Dan di sini juga saya sudah menjalankan alur yang akan menjawab supaya nanti coaching itu bisa bertanggung jawab atas rencana yang sudah tadi disampaikan kepada saya sebagai bentuk solusi atau pemecahan masalahnya. Oke, baiklah. Tadi seperti yang saya sudah amati juga, ya proses coaching yang Ibu Halimah dan Pak Feby lakukan sudah menggunakan alur Tirta dan juga menggunakan sudah melakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot tentunya dengan kompetensi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Halimah, apa yang ingin Bu Halimah kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya, yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching yang tadi yang sudah saya tadi lakukan, saya ingin lebih baik lagi Bu pada proses selanjutnya gitu. Itu sih harapan saya, kan tadi dari kompetensi inti yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah tadi terlaksana, sudah saya sampaikan kepada coach saya. Dan tentunya coaching dapat menemukan solusi ya. Betul sekali ya, jadi coach tersebut juga dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Iya, baiklah, terima kasih sudah melakukan proses coaching hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah selesai observasi untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi proses coaching dengan proses-proses yang baik lagi. Terima kasih Bu Halimah, sampai jumpa kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.